Oke, cek baik teman-teman ya. Jadi selamat pagi. Kita akan masuk ke dalam materi OOP, tapi ini part 2-nya. Dan juga ini nggak banyak ya teman-teman ya. Paling cuman em, 10 menitan ya, 10 menitan kayak gitu. Jadi kita lanjut pada materi yang kemarin terkait OOP. Kita masuk ke inheritance. Jadi apa itu inheritance? Inheritance adalah proses di mana sebuah kelas dapat mewarisi seluruh properti dan metode dari kelas lain. Jadi analoginya itu dia mewarisi seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk apa? Yang pertama itu untuk mengurangi penulisan kode, mempermudah maintenance, membuat hubungan antar kelas. Jadi konsepnya itu kurang lebih kita punya kelas induk ya, kelas induk itu kendaraan. Di dalam kendaraan ini itu ada turunannya, ada mobil, ada motor, seperti itu. Jadi kurang lebih kan mobil sama motor kan untuk properti dan metodenya sama tuh, bisa jalan, terus punya warna, punya jenis, terus ada eh, nomor mesin dan lain sebagainya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah di sini ada sedikit contoh ya, contoh untuk penerapan inheritance. Jadi yang pertama itu kita buat kelas induknya dulu, kelas kendaraan, parent parent kelasnya. Lalu di sini ada merek ya, properti merek, terus metodenya function jalan, kendaraan berjalan kayak gitu. Nah, penerapannya itu di sini. Kita buat kelas mobil, extend kendaraan. Nanti kelas motor, extend kendaraan. Dan kelas-kelas lainnya. Terus pemakaiannya itu tinggal kita seperti kemarin ya, tinggal bikin objeknya, terus isi mereknya, dan jalankan metodenya. Nanti Toyota kendaraan berjalan kayak gitu. Nah, di dalam konsep OOP atau PBO ya, pemrograman berbasis objek, itu ada juga yang namanya encapsulation. Encapsulasi namanya kalau di Indonesia. Encapsulation adalah proses menyembunyikan data agar tidak bisa diakses secara langsung. Jadi nanti ada kaitannya dengan eh, private, protect yang kita bahas di awal itu ada public kan ya, kita semuanya pakai public. Jadi kalau misalkan kita pakai konsep enkapsulasi itu kita pakai private protect. Jadi biar enggak langsung diakses oleh semuanya kayak gitu. Jadi kita bisa menyembunyikan data agar tidak bisa diakses secara langsung. Kita nanti ngubahnya itu ya berdasarkan metode, ada parameternya kayak gitu. Di kanan ini ada keuntungannya ya, keuntungan encapsulation ini data lebih aman, mencegah perubahan sembarangan, validasi lebih mudah kayak gitu. Nah, di sini ada contoh ya teman-teman. Di sini itu kemarin kita pakai public ya. Nah, biar datanya lebih aman, itu pakai private biar bisa diakses oleh kelas itu sendiri aja. Lalu kita isi nilai dan ada function untuk menampilkan nilainya. Nah, di sini ada yang namanya perbedaan ya, perbedaan visibility antara public, protect, private. Jadi kalau untuk public itu semuanya bisa all access, luar kelas bisa, anak turunan bisa, dalam kelas bisa. Tapi kalau protect itu hanya bisa ke dalam kelas turunan. Kalau private dia itu hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut aja, tidak bisa di turunan atau luar kelas.
Terus juga ada yang namanya polimorfis. Jadi polimorfis itu berarti satu metode memiliki banyak bentuk. Jadi lebih ke method of riding lah, katakanlah nantinya. Jadi kalau untuk kita analogikan, di dalam kelas hewan itu kan banyak tuh, ada hewan-hewan lainnya, itu ada kucing, anjing, ayam, yang dimana suaranya kan berbeda-beda, tapi dalam metode yang sama, metodenya suara, metode atau function yang sama, kayak gitu. Jadi nanti ketika dipanggil metode kucing, itu keluarnya mengeong, anjing mengguguk, ayam kukuruyuk, kayak gitulah analogi kecilnya. Dan sini ada contoh juga, di mana kelas hewan ya, kelas hewan memiliki em, function metode suara. Di sini ada kelas kucing sama anjing. Dia mewarisi kelas hewan, memiliki metode function suara. Kalau kucing mengeong, anjing guguk, kayak gitu ya. Nah nantinya, em, ketika kita panggil kucing itu akan keluar mengeong, anjing akan guguk, kayak gitu teman-teman. Kita masuk ke dalam abstrak kelas. Jadi abstrak kelas adalah kelas yang tidak bisa diubah objek, hanya digunakan sebagai dasar kelas lain. Jadi lebih ke apa namanya, polanya ya, lebih cara ke pola. Jadi kelebihan kelas abstrak ini, dia itu menjadi standar kelasnya. Jadi apa ya? Eh, bisa kita bisa kita analogikan dengan cetakannya ya, cetakan kelasnya itu udah pakem kayak gitu. Jadi nanti Shell itu membuat metode tertentu yang memang sesuai standar kelasnya, kelas abstraknya, kayak gitu. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat nih ya, kita punya kelas abstrak kendaraan, itu punya metode berjalan. Turunannya juga harus punya metode berjalan kayak gitu. Jadi cetakannya ada berjalan, ya turunannya ini juga harus berjalan kayak gitu. Method of riding juga namanya. Nah, di sini kita masuk ke yang namanya exception handling, di mana teman-teman, kalau kita tahu ya, exception handling ini hanya sebatas menangani error ketika program berjalan. Oke, teman-teman, pernah ada yang namanya misalnya jika salah maka gagal kan ya, keluar tuh pop up atau alert kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, itu bisa digunakan pakai try and catch gitu. Jadi katakanlah kita punya function atau method untuk cek umur ya. Jika umurnya kurang dari 17, maka belum cukup umur. Ekonya boleh daftar. Jadi kita try nih, mencoba ya. Kita coba untuk cek umur 15 tahun nih. Berarti masuknya throw new exception. Dan ditangkap nih. Ditangkap, nge-echo, pesannya yang salah tuh apa. Berarti belum cukup umur. Tapi kalau misalnya nanti ini benar, tuh langsung ngeprint boleh daftar. Jadi nggak sampai ditangkap di catch ini. Coba tangkap ya bahasa Inggrisnya ya. Kayak gitu. Apa yang kita coba lakukan, kalau misalkan salah itu akan ditangkap di catch gitu. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman untuk pembahasan pada materi hari ini. Kurang lebihnya dikit aja, paling nggak untuk tugasnya nanti teman-teman bisa modifikasi lagi apa yang udah disubmit kemarin, dimodifikasi dengan adanya konsep enkapsulasi, polimorfis, terus abstrak kalau bisa, dan lain-lain. Misalnya teman-teman punya inisiatif apa, gak apa-apa, dikerjakan aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah ini nantinya kita akan masuk ke pembahasan terkait GitHub sama terkait websitenya sedikit-sedikit dulu. Kayak gitu teman-teman.
Tapi misalkan kalau teman-teman ada bingung atau pusing atau pengen ada yang diskusiin, belum paham atau apa, bilang aja gak apa-apa di grup, tanya atau misalkan malu izin karena ada siapa gitu, bisa langsung BPC gak apa-apa atau mau mengajukan mentoring meeting online juga boleh gak apa-apa kayak gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih.